Dan ini adalah pembalut wanita yang nanti di dalamnya akan terlihat, kita akan lihat bersama bagaimana dia menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran, di antaranya ayat suci Al-Quran yang paling mulia. Apa itu ayat suci Al-Quran yang paling mulia? Ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, ya, dengan darah haid. Kita akan lihat nantinya. Nah, ini semuanya adalah baju merah itu. Kita melihat dukun itu. Nah, ini yang saya ceritakan, dukun yang tadi ditangkap, yang katanya, kenapa kamu menangis? Karena saya punya jin, kok nggak beritahu saya. Saya ditangkap ini, dia memukul-mukul dirinya sendiri dengan cambuk. Inilah pengorbanan diri dia kepada jin. Saya ingin bercerita, di Arab Saudi itu ada namanya kepolisian amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau bahasa Indonesianya polisi agamanya Arab Saudi. Di polisi keagamaan Arab Saudi itu ada divisi pemberantasan perdukunan dan sihir. Kalau di Indonesia ada komisi pemberantasan korupsi. Kalau di sana ada KPD, komisi pemberantasan perdukunan. Kalau di sana ada seorang di polisi keagamaan Arab Saudi itu ada divisi pemberantasan perdukunan dan sihir. Kalau di Indonesia ada komisi pemberantasan korupsi. Kalau di sana ada KPD, komisi pemberantasan perdukunan. Kalau di sana ada seorang syekh yang bernama Adil bin Muqbil bin Tahir Al-Muqbil. Beliau ini adalah kepala KPD-nya, kepala kepolisian agama divisi pemberantasan sihir dan perdukunan. Beliau pernah bercerita bahwasanya, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau pernah menangkap seorang dukun asli, bukan gadungan ya, dukun asli, dan ditangkapnya. Beliau lama berjam-jam nunggu dukun tersebut keluar dari masjid. Jadi ahli masjid, jadi dukun tersebut ahli masjid. Ditunggu lama sekali baru ditangkap. Ketika ditangkap, si dukun ini dibawa ke kantor, kemudian dia menangis. Dan saya akan contohkan, saya akan lihatkan tadi beliau Syekh Adil ini nanti dalam videonya. Dan dukun yang saya ceritakan sekarang, kita akan lihat orangnya. Dukun ini menangis. Kata Syekh, kenapa kamu menangis? Kata dukun ini, saya menangis bukan karena takut, tetapi saya menangis karena saya punya banyak jin. Kenapa ketika saya mau ditangkap, jin-jin saya tidak memberitahukan kepada saya? Saya ini punya banyak jin. Kenapa ketika mau ditangkap, jin-jin saya tidak memberitahukan kepada saya, biar saya mengelak atau kabur atau lari? Maka kata Syekh ini, ingat, kata Syekh, tidak ada sebab kecuali 3 sebab, tidak ada yang keempat. Yang pertama, mungkin, ini yang saya katakan, makanya yang kita bicarakan sekarang ini dukun beneran. Mungkin kamu pengorbananmu, penyembahan dirimu kepada jin itu kurang, sesajimu kepada jin kurang. Maka kata si dukun ini, tidak, saya punya perempuan di rumah. Ingat ibu-ibu, kata perempuan kalau untuk dukun beneran, tukang sihir beneran, ini bukan sekedar hanya berzina. Mereka sudah lewat dari itu. Mereka sudah lewat dari hawa nafsu seksualitas, sudah lewat mereka. Ngapain perempuan ada di rumah tukang sihir dan dukun ini? Ketika dia mengatakan, untuk sesaji saya tidak mungkin kurang, saya punya perempuan di rumah. Apa maksudnya? Kapan perempuan tersebut haid, maka saya ambil darahnya, kemudian saya tuliskan ayat kursi dengan darah haid tersebut. Ini orang yang benar-benar menyembah kepada jin. Jadi untuk sesaji saya tidak mungkin kurang. Kata Syekh, mungkin ini juga, ini yang saya katakan tadi, hati-hati yang pernah melakukan sihir kepada orang lain, santet kepada orang lain, yang suka-suka ngasih jimat, suka ngasih rajah-rajah tulisan. Kata Syekh, mungkin kamu yang kedua, kamu bisa ditangkap karena kedua. Apa itu? Mungkin doa orang-orang yang terzalimi.
Doa istri-istri yang gara-gara santet dan guna-guna akhirnya dia terpisah dengan suaminya yang sah. Doa anak-anak yang terzalimi gara-gara sihir, guna-guna dan santet, dia terpisah dengan bapak ibunya yang sangat mereka rindukan kasih sayangnya. Mereka berdoa, dan salah satu doa yang dikabulkan, diijabah oleh Allah, da'watul mazlum, doanya orang terzalimi. Hati-hati bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, kamu bisa ditangkap mungkin sebab yang ketiga. Sebelum menyebutkan sebab yang ketiga, kata si dukun ini, wahai Syekh, saya dengan bantuan jin-jin saya bisa beritahukan semua tukang sihir yang ada di Arab Saudi ini. Mau nggak? Kata Syekh Adil bin Tahir Al-Muqbil, adapun saya minta bantuan kepada engkau, kepada manusia, apalagi manusia sejenis engkau, maka tidak sama sekali. Dan ini yang menyebabkan kami bisa menangkapmu, dan mudah-mudahan setelah ini bapak ibu bisa mengamalkannya. Setiap kami keluar dari kantor kami, dari rumah kami ingin menangkapmu, kami membaca Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Hafal doanya, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang keluar rumah membaca doa ini, maka faqad hudiya, dia telah diberikan petunjuk, di antaranya petunjuk menangkap jin tadi. Wa wuqiya, dan dia sudah dijaga. Wa kufiya, dan dia dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak ibu saudara-saudari, ya, perhatikan baik-baik. Kembali kita ke permasalahan kita, bahwasanya jin, sihir, perdukunan, santet benar-benar memberikan pengaruh. Di antara dalil itu adalah surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq berbunyi, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dari Al-Falaq. Aku berlindung dengan Rabb yang memiliki falak, yaitu waktu subuh. Dari apa aku berlindung? Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang tercipta. Kemudian sampai kepada ayat wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan ini perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Dan aku berlindung dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Ya, aku berlindung dari keburukan-keburukan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Kata Imam Ibnu Qudamah, ulama bermadzhab Hambali, dalam kitab beliau Al-Mughni, beliau mengatakan, walaula anna sihra lahu haqiqah lama amarallahu bil isti'adati minhu. Kalau seandainya sihir tidak mempunyai hakikat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memerintahkan kita untuk minta perlindungan dari keburukan wanita-wanita penyihir. Dan ingat, saya katakan berdasarkan surat tadi, min syarrin naffatsati fil 'uqad, aku berlindung dari wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, setiap sihir selalu ada buhul-buhulnya, pasti. Ya, setiap sihir selalu ada ikatan-ikatannya, dan ikatannya itu biasanya disimpan di tempat yang terpencil, jarang dijamah oleh manusia agar tidak diketahui oleh manusia. Kenapa? Karena selama ikatan-ikatan itu, buhul-buhul yang sudah dijampi-jampi tadi, raja-raja yang sudah ditulis-tulis tadi, selama dia masih utuh, selama itu pura pengaruh sihir ada pada orang tersebut. Makanya cara yang paling mudah mengobati sihir adalah cari buhul itu. Yang sekarang keluarga kita kena sihir, diguna-guna, disantet, cari buhulnya, pasti ada. Nanyanya sama siapa, Ustaz? Ini masalahnya. Kalau Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad SAW pernah disihir, dan Nabi Muhammad SAW kena sihir tingkatan paling tinggi. Karena memang para nabi ketika diuji dengan ujian paling tinggi, tidak seperti manusia biasa. Sihir paling tinggi bagaimana? Kata Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ketika Nabi kena sihir, hatta innahu la yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma fa'alahu. Sampai-sampai dikhayalkan kepada Rasulullah beliau melakukan sesuatu padahal beliau belum melakukannya. Contohnya, beliau dikhayalkan kepada pikiran beliau sudah menggauli Aisyah padahal belum menggaulinya. Itu kan tersiksa. Seorang suami yang sudah berhasrat, naik libidoitasnya, naik hasratnya kepada perempuan, ketika mau menggauli dikhayalkan kepada beliau, oh kayaknya sudah nih, yang lain aja deh lagi. Begitu juga istri selanjutnya, kayaknya ini juga sudah, yang lain aja lah. Terus seperti itu. Ini adalah sihir tingkat tinggi yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau berdoa kepada Allah. Ketika setelah berdoa, beliau bermimpi. Di dalam mimpinya didatangi oleh dua malaikat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'ani rajulan fajalasa ahaduhuma 'inda ra'si wal akharu 'inda rijlayya." Ketika aku tidur, ada dua malaikat yang datang, satu di sisi kepalaku, satu di sisi kakiku. Yang satu bertanya, "Ma waja'ur rajul?" Malaikat yang ini bertanya kepada temannya, "Ini orang sakit apa?" menunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ini menjawab, "Matbub." Orang ini kena sihir. Malaikat yang ini bertanya, "Man tabbahu?" Siapa yang mensihir dia? Kalau Nabi enak, yang memberitahu siapa? Malaikat. Kita siapa yang beritahu? Ya. Kata si malaikat ini, siapa yang menyihir orang ini? Malaikat yang satu menjawab, Labid ibnul A'sam al-Yahudi. Seorang dari agama Yahudi, yang beragama Yahudi, yang bernama Labid bin A'sam. Kemudian, nah lihat ini. Malaikat ini yang bertanya lagi, pada apa disihirnya orang ini? Lihat, selalu Pak, sihir itu selalu ada buhul-buhulnya. Kata malaikat ini yang menjawab, orang ini menunjuk kepada Rasulullah, disihir kenapa? Karena rambut-rambut beliau yang diambil dari sisir beliau, kemudian diikat-ikat, dijampi-jampi. Akhirnya kena sihir. Diletakkan di mana ikatan-ikatan tadi? Sebelum saya sebutkan diletakkan di mana, makanya hati-hati. Anak-anak ibu, bapak-bapak yang sedang pacaran, meskipun dalam Islam tidak benar adanya pacaran, tapi kalau terjadi, dan saya tidak melegalkan, jangan suka-suka ngasih baju, ngasih jaket, ngasih alat-alat atau bahan-bahan yang sangat kental dengan tubuh kita. Foto, ngasih ini, itu sangat mudah disihir. Terutama di zaman yang informasi serba canggih. Kita meletakkan foto pada media-media sosial, memberikan kopiah, memberikan cincin, memberikan bahkan kadang-kadang memberikan sampai peralatan dalam. Ini hati-hati, sangat mudah disihir. Rambut, ya, sangat mudah kena sihir. Maka perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana diletakkan buhul-buhul tadi? Ternyata di sumur yang bernama Dhi Arwan. Di sumur yang bernama Dhi Arwan. Lalu setelah bangun, sadar Rasulullah SAW bangun dari tidurnya, beliau akhirnya pergi ke sumur Dhi Arwan dan mengambil buhul-buhul tadi, kemudian beliau buka. Kalau sudah dibuka, dengan izin Allah, sihirnya pasti hilang. Makanya saya katakan dari awal tadi, kapan Anda ingin mengobati orang yang kena sihir, cari itu buhul. Ustaz, kalau Nabi Muhammad diberitahukan oleh Allah melalui malaikat, kita siapa yang beritahu? Maka jawabannya kita bisa apa? Berdoa agar Allah memberitahukan kepada kita. Di mana buhul-buhul tadi? Tidak ada pengobatan terhadap sihir yang paling manjur dibandingkan seseorang diambil buhulnya, kemudian dibuka, dibaca-bacai, kemudian dihancurkan. Itu menghancurkan sihir. Kejadian Pak ini di Arab Saudi. Seorang tukang sihir ditangkap
kemudian diintegrasi oleh polisi keagamaan tadi, divisi pemberantasan sihir dan dukun tadi, di mana biasanya orang-orang membuang buhul-buhul. Tahu Pak, di mana? Bapak mungkin yang pernah haji dan umroh tahu Jeddah. Di Jeddah itu ada Laut Merah. Di samping-samping Laut Merah ternyata orang banyak buhul. Maka diadakan, ya nanti kalau seandainya cukup waktunya saya perlihatkan, para penyelam-penyelam diperintahkan menyelam, menyisiri pesisir pantai Laut Merah, mesisir Laut Merah. Puluhan pekerjaan-pekerjaan sihir, puluhan buhul-buhul didapatkan, kemudian dihancurkan satu-satu. Setelah itu banyak sekali keluarga, puluhan, ratusan keluarga yang menelpon kepada divisi pemberantasan sihir dan perdukunan ini. Alhamdulillah, keluarga kami menjadi sehat kembali. Suami yang biasa saya lihat saya benci sekali, saya murkai sekali, bau suami yang aturan dulunya saya sangat suka, kemudian karena sihir, gara-gara sihir akhirnya saya sangat membenci bau badan suami. Maka sekarang alhamdulillah kami bersatu kembali. Maka saya katakan, tidak ada cara yang paling paten untuk menghapuskan sihir, mengobati sihir, kecuali cari buhulnya, kemudian dibuka buhul itu dengan ucapan bacaan Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian dimusnahkan. Maka dengan izin Allah pasti akan hancur, akan habis pengaruh sihirnya, pengaruh santetnya, pengaruh dukunnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Poin yang keempat, yang berkaitan dengan sihir, macam-macam sihir, macam-macam sihir, macam-macam sihir, santet, dukun dan semisalnya. Sihir yang pertama adalah sihir khayalan. Ini yang saya ingin ceritakan tadi, sihir tentang tukang sihir Fir'aun melawan Nabi siapa? Nabi Musa. Di dalam surat Toha ayat 65 disebutkan bagaimana terjadi perseteruan, perkelahian antara tukang sihir Fir'aun dengan Nabi Musa. Tukang sihir Fir'aun melemparkan tongkat tali-tali kecil, dan dikhayalkan kepada yang melihatnya tongkat dan tali-tali kecil itu bergerak, padahal dia tidak bergerak, cuma dikhayalkan. Ini disebut sihir jenis pertama, sihir apa? Khayalan. Sihir khayalan. Ketika Nabi Musa melempar tongkatnya, tukang sihir memperhatikan tongkat Nabi Musa alaihissalam benar-benar berubah, bukan seperti yang mereka perbuat. Kalau ini khayalan, yang ini tongkat ketika dilempar benar-benar berubah menjadi ular, karena memang mukjizat. Makanya tukang sihir ketika melihat itu benar-benar menjadi ular, tukang sihir Fir'aun langsung mengatakan, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih perhatikan ya, silahkan dilihat di dalam Al-Quran surat Toha ayat 65 sampai 76. Saya tidak cukup waktunya untuk menjelaskan. Kemudian sihir yang kedua, sihir hakikat. Kalau dalam bahasa Indonesia sihir hakikat ini santet, guna-guna, pelet, ini sihir hakikat. Yang ketiga, sihir ketangkasan. Kalau dalam bahasa Indonesia sulap, muter-muter tangan keluar bunga, muter-muter tangan keluar api, ini namanya apa? Sulap, sihir ketangkasan. Dia termasuk sihir. Sudah, itu poin yang kelima sekarang. Kenapa sihir, santet, guna-guna, pelet dikategorikan sebagai bentuk kesyirikan dan kekafiran? Pertama, karena guna-guna, sihir, santet dan pelet tidak lain kecuali meminta kepada jin. Minta kepada apa? Kepada jin. Ya. Dan ini yang sihir beneran. Sihir tukang santet pelet beneran, ini dia berhubungan dengan jin, memuja jin, menyembah jin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra, akan tetapi para syaitan mereka telah kafir mengajarkan kepada manusia sihir. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang tukang sihir, santet, dukun, pelet berhubungan dengan jin.
Sebab yang kedua, kenapa guna-guna, santet, pelet dan sihir termasuk perbuatan kesyirikan dan kekafiran? Karena mengaku mengetahui akan hal gaib. Mengaku mengetahui akan hal gaib. Sudah kita jelaskan tadi, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa guna-guna, santet, pelet termasuk kesyirikan dan kekafiran? Karena, ini perhatikan, nanti kita akan contohkan ini, kita akan lihat video-videonya. Karena pelaku santet, tukang dukun, pelet dan semisalnya, manjur sihirnya, manjur dukunnya, manjur peletnya kapan? Ketika dia menghinakan simbol-simbol Islam. Seperti kalau lagi buang air besar, duduk di WC, di kloset, dia telapak kakinya dia injekkan kepada Al-Quran. Satu, ini dukun beneran Pak ya, bukan dukun gadungan. Ada lagi Pak, cerita dukun gadungan. Jadi misalkan, dan dukun gadungan, dan semua dukun, semua sihir, semua tukang pelet, itu menginginkan duit. Jadi ceritanya ada si fulan yang bertandang ke rumah dukun gadungan. Kata si dukun, saya mengetahui bagaimana solusi dari permasalahanmu. Cuma untuk memberikan solusi kepada permasalahanmu, misalkan barang hilang ataupun suami istri sering cekcok, maka saya punya satu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya kamu harus menghadirkan seekor binatang. Binatang apa? Binatangnya mungkin agak mudah, agak sulit dicari. Binatangnya tikus. Hadirkan kepada saya tikus. Maka kita akan bisa meredakan cekcokmu dengan istrimu, cekcokmu dengan bapak atau ibumu. Tikus, tapi nggak sembarangan tikus. Oh, tikus apa Ustadz? Tikus apa Mbah? Tikus yatim. Gimana kalau tikus yatim? Ya, siapa bapaknya, siapa ibunya, kapan meninggal dia? Kan harus diketahui kalau tikus yatim. Sebenarnya bukan tujuannya itu. Tujuannya, nah kalau kamu sulit nyari tikus yatim, ya jelas sulit. Ya, sulit tikus yatim mengetahui kapan meninggal bapaknya, ini sudah balik atau belum. Karena yang namanya anak yatim itu adalah anak yang meninggal bapaknya dan dia belum balik. Berarti tikus yatim begitu juga, tikus yang meninggal bapaknya dan dia belum balik. Kapan kebalikan tikus kita harus tahu. Nah ini menunjukkan sulit kan, kata si mbah ini, kata si tukang dukun, sihir, apapun statusnya di masyarakat. Kalau sulit, maka saya punya cara. Tapi harus beli kemenyan, maka saya butuh uang. Ini dia. Ini adalah dukun gadungan. Nah, dukun santet tidak akan manjur kecuali harus menghinakan simbol-simbol Islam, di antaranya menulis ayat-ayat Al-Quran di telapak kakinya. Yang kedua, seperti yang saya sebutkan tadi dan kita contohkan nanti, menulis ayat kursi dengan darah haid. Yang ketiga, mengerjakan sholat sengaja tanpa berwudu. Kita ketahui syarat sahnya sholat adalah apa? Berwudu. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang sengaja mengerjakan sholat tanpa berwudu, maka untuk menghinakan Islam, maka dia tunggu telah berbuat dosa besar, bahkan bisa memasukkan diri seorang ke dalam kesyirikan ataupun kekafiran. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, karena kita di hadapan kita ingin melihat video, apa hukum mendatangi sahir, kahin, arraf? Apa hukumnya? Perhatikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Barang siapa yang mendatangi arraf. Apa itu arraf, Pak? Orang yang mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi. Seperti mengaku mengetahui barang hilang, istri hilang, anak hilang, sepeda motor hilang. Istri hilang itu nggak ada lain kecuali diambil laki-laki lain. Ya. Mengetahui pesawat hilang. Ya. Ini namanya arraf.
mengetahui lumpur lambindo di mana harus ditutupnya. Itu arraf, subhanallah. Aneh-aneh saja di negara ini. Orang itu semakin dapat kesulitan, bukannya semakin bersandar kepada Allah, malah bersandar kepada makhluk. Tukang ramalkah didatangkan? Ya, aneh. Man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf, lalu dia bertanya saja, tidak percaya, cuma nanya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Maksud tidak diterima sholatnya 40 hari bukan berarti boleh nggak sholat 40 hari, bukan. Ya, jangan salah paham. Maksud sholatnya tidak diterima 40 hari adalah dia sholatnya gugur kewajibannya tapi tidak ada pahalanya. Dan tidak bisa diqadha sholat tersebut. Ini hukum mendatangi sahir, kahin atau arraf. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin, lalu dia percaya apa yang diucapkan, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau percaya, kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul SAW. Bahwasanya hanya Allah yang mengetahui akan hal gaib. Nah sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin melihat video. Ya, perhatikan. Ini karena nggak ada laptop di sana, silahkan mungkin dimasukkan. Ya, perhatikan video-video film-film yang akan kita lihat, ya. Dan dari sini insya Allah kita akan mengetahui, ya, mengetahui tanda-tanda tukang sihir dan dukun. Ya, perhatikan. Ini buhul dia di menit yang ke-5,47. Ya, menit yang ke-5,47. Perhatikan baik-baik. Nanti Syekh, nah ini yang saya sebut Syekh Adil bin Tahir Al-Muqbil. Ini buhul-buhul. Ya, sihir selalu ada seperti ini. Sihir selalu ada buhul-buhul seperti ini. Selalu ada ikatan-ikatan yang dijampi-jampi. Ya, dan berbagai macam bentuknya. Sihir selalu ada seperti ini. Baik dari benang ataupun dari kain, bahkan kadang-kadang dari rambut. Saya ketika di Damam, banyak sekali majikan-majikan yang berstatus Arab Saudi, berkewarganegaraan Arab Saudi, mereka bawa ini, ya, yang dilakukan oleh tenaga kerja kalian, yaitu rambut-rambut diikat-ikat, ya, rambut bayangkan diikat, ya, diikat itu kan kecil sekali. Maka subhanallah dengan izin Allah, dan ini saya rasakan sendiri. Kita yakin baca surah Al-Fatihah, kemudian surat Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya, maka itu rambut yang kecil-kecil itu terbuka. Ya, silahkan yang lain. Perhatikan ini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, diperbesar. Ini yang saya sebut perbuatan sihir. Sihir itu pasti selalu ada prakteknya. Dan ini dia yang berkaitan dengan si pasien. Ini kopiah. Ya, kopiah di dalamnya semua rambut satu keluarga. Jadi satu keluarga kena sihir. Disihir dengan rambut. Rambut-rambut semuanya dijampi-jampi, diikat satu-satu. Ya, diikat satu-satu. Dan ini adalah pembalut wanita yang nanti di dalamnya akan terlihat, kita akan lihat bersama bagaimana dia menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran, di antaranya ayat suci Al-Quran yang paling mulia. Apa itu ayat suci Al-Quran yang paling mulia? Ayat Kursi, surat Al-Baqarah ayat 255. Ya, dengan darah haid. Kita akan lihat nantinya. Nah, ini semuanya adalah praktek sihir. Ya, dan seperti yang saya katakan tadi, selalu ada buhul-buhulnya. Buhul itu harus dibuka. Ya, harus dibuka, sebelumnya tentunya harus didapatkan. Nah, cara mendapatkannya tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah agar Allah menunjukkan di mana buhul itu. Ya. Nah, ini harus dibuka satu-satu. Biasanya ada jarumnya, biasanya ada ikatan-ikatan benangnya. Kemudian lihat, dia pakai plastik di situ. Kenapa pakai plastik? Karena plastik susah untuk hancurnya.
Seperti yang saya katakan, buhul ini nanti diletakkan pada tempat-tempat yang jarang dijamah oleh manusia. Karena kalau terjamah kemudian hancur, maka pengaruh sihirnya hancur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kita akan lihat, ya. Kita akan lihat para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sihir tersebut atau praktek sihir buhul-buhul itu disimpan di tempat-tempat terpencil. Disimpan di tempat-tempat terpencil. Nah, ini rambut, ya, sampai anak kecil disebutkan dalam cerita ini. Ini Syekh bercerita, Syekh Adil tadi bercerita bahwasanya sampai anak yang 7 tahun kena sihir. Semua rambut dari keluarga tersebut. Maka perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, barang-barang yang kental dengan tubuh kita, kalau seandainya ada orang yang hasad, iri dengan kita, jaga baik-baik. Jangan sampai dikenal, jangan sampai diberikan seenaknya. Ini juga rambut, dan lihat rambutnya agak tipis, menunjukkan bahwasanya ini adalah rambut dari anak kecil. Ya, rambut dari anak kecil. Karena disebutkan dalam riwayat, dalam cerita ini, bahwasanya mereka mendapati satu keluarga kena sihir. Mungkin agak dipercepat sedikit. Saya ingin memperlihatkan bagaimana, ya, ini sama saja. Ya, ini. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya darah haid ditulis. Ayat kursi ditulis dengan darah haid. Ayat kursi ditulis dengan apa? Darah haid. Dan sihir tidak akan pernah manjur kecuali dia harus menghinakan ajaran Islam. Silahkan film yang lain. Hapus dulu. Ya. Ini contoh sihir seperti yang saya katakan. Sihir itu akan disimpan, praktek sihirnya itu disimpan di tempat-tempat yang susah untuk dijamah oleh manusia. Seperti ini, ya, di rumah yang sudah kosong, yang tidak dihuni lagi, maka diletakkan di situ sihirnya. Nah, kemudian juga lihat, disimpan pada aluminium foil. Kenapa aluminium foil? Karena susah untuk hancurnya. Ya, kertas aluminium foil ini susah untuk hancurnya, karena pengaruh sihir akan masih berlaku selama buhul-buhul itu ada. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sambil sembari melihat filmnya, saya katakan tanda-tanda tukang sihir, dukun, santet, apapun statusnya di masyarakat, entah itu dia ustadz, kiai, guru, tuan guru agama, tanda yang pertama adalah ketika bertanya tentang nama dan nama ibu. Nama dan nama ibu. Kenapa nama dan nama ibu? Karena nama ibu, kenapa tidak ditanya nama bapak? Karena ketika seseorang misalkan Ahmad bin, ibu saya namanya Nur Saadah, Ahmad bin Nur Saadah misalkan, itu berarti dia sudah menghinakan dirinya, berarti dia tidak punya bapak, berarti dia anak zina. Itu sebabnya kenapa bertanya tentang nama ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, minta sesuatu yang berkaitan dengan tubuh kita, pakaian dalam, rambut, sisir, apa saja, pembalut dada bagi perempuan, apa saja yang berkaitan dengan tubuh. Ini tanda-tanda tukang sihir dan dukun. Silakan film yang lain. Tanda sihir, tukang sihir dan dukun yang ketiga, yaitu memberikan sesuatu yang ditanam di dalam rumah atau di belakang rumah ataupun di depan rumah. Apa saja yang ditanam, dikubur, entah itu pohon, entah itu apa saja, maka ini termasuk daripada tukang sihir ataupun dukun. Nah, perhatikan, ini raja, ya, ini yang saya sebut raja. Jangan terkecoh dengan tulisan-tulisan Arab, ya, semuanya ini raja. Jangan terkecoh dengan ada Al-Fatihahnya, ada Allah Muhammadnya, ada nanti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, lingkaran-lingkaran begitu, kemudian ada bintang. Betul apa betul? Pernah lihat seperti itu? Ya. Itu adalah raja, itu sihir. Siapa yang memberi seperti itu, apapun statusnya di masyarakat, entah itu dia ustadz, kiai, tuan guru, habib, atau apapun, itu pasti tukang sihir. Itu arraf atau kahin. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hal-hal yang digantung, biasanya digantung di rumah, digantung di mobil, digantung di sepeda motor, digantung di toko. Ini digantung di badan, ya, gesper. Semua jimat yang digantung, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak."
barang siapa, hadis riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang menggantung jimat. Tamimah itu adalah anak-anak kecil yang diberi kalung-kalung gelang-gelang hitam. Ada nggak di sini adatnya? Nah, itu tamimah namanya. Asal makna tamimah itu anak-anak kecil yang dikasih kumpulan-kumpulan benang-benang hitam, digelangkan ataupun dikalungkan ataupun digelangkan kaki, itu namanya tamimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Lihat bentuk-bentuk tamimah bermacam-macam. Lihat di sini Syekh menyebutkan, memperlihatkan bentuk-bentuk tamimah seperti ini. Ini tamimah yang biasa. Ya, betul kan kita lihat, biasanya di tengah-tengah masyarakat terjadi ini. Ini tamimah. Barang siapa yang menggantungkan jimat tamimah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Dan termasuk tamimah, jimat adalah memakai susuk. Termasuk tamimah, jimat adalah memakai susuk. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, demi Allah saya pernah kajian di hadapan ibu-ibu TKW di Arab Saudi. Ketika membahas tentang tauhid, saya sebutkan ayat-ayat suci Al-Quran, hadis Rasul. Ada seorang ibu bangun, "Ustadz, saya mau nanya." "Bu, tunggu Bu, materi saya belum selesai." "Enggak Ustadz, saya mau nanya. Sekarang sudah terasa panas sekali perut saya dan pipi saya." "Emang kenapa Bu?" "Saya sebelum ke Arab Saudi saya pakai susuk Ustadz." Ini bukti bahwasanya susuk bukan memberikan manfaat, malah memberikan mudarat. Dan apabila ada orang yang memakai susuk, harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Itu cara bertaubat dia. Nah, ini juga tamimah, ya, ditulis pada tulisan-tulisan kertas, ya, biasanya disimpan di dompet. Saya juga banyak dapati kawan-kawan tenaga kerja Indonesia yang bertaubat. Setelah saya ceritakan seperti ini, mereka satu-satu mengeluarkan dari dompetnya. "Ini Ustadz, saya bawa dari Indonesia. Ini Ustadz, saya bawa dari Indonesia." Ada yang tertulis pakai bahasa Arab. "Agar kamu disenangi orang, baca surat Al-Fatihah 9 kali tanpa nafas." Sanggup Pak? Ya? Ya, silahkan film yang lain. Nah, ini cincin. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih cincin, jangan-jangan di situ ada sihirnya. Ya, jangan-jangan di situ. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwasanya sihir prakteknya disimpan pada tempat-tempat yang susah dijamah oleh manusia. Lihat, ini padang pasir. Nah, pertanyaannya, polisi keagamaan Arab Saudi dapat dari mana informasi ini? Maka dapatnya mereka nangkap dulu tukang sihirnya, diintegrasi, baru mereka ngaku, "Oh, saya di daerah ini, cari saja di sana." Dicari oleh mereka, dapat. Lihat, dalam sekali. Dan subhanallah di Arab Saudi itu ya, nggali kubur pakai baju seperti saya, main bola pakai baju juga seperti saya, sekolah juga bajunya gamis, ya, istiqomah sekali. Coba emang bajunya itu saja. Ya, lihat apa yang mereka dapatkan dalam sekali ini. Dan makanya tercela sekali orang yang melakukan perbuatan sihir. Untuk seperti ini saja mereka tujuannya adalah memisahkan keluarga, membuat istri menjadi benci kepada suami, membuat anak tidak suka kepada orang tuanya. Makanya doa orang yang kena sihir, orang yang terzalimi kabul. Maka bertaubatlah yang pernah melakukan kesihiran dan juga dukun, santet, pelet. Lihat apa yang mereka dapatkan, ya, kaleng susu, kemudian dikeluarkan prakteknya dari dalam. Lihat, ya, sangat susah hanya untuk mencelakakan kaum muslim, membuat sesuatu yang susah. Ini kenapa dilakukan seperti itu? Pakai kaleng, pakai plastik. Lihat, plastiknya berapa kali lipat agar tidak hancur. Seperti yang saya katakan, kapan dia hancur, maka pengaruh sihirnya akan hancur. Kapan hancur, pengaruh sihirnya akan apa? Akan hancur. Lihat, ya, dibuka, ini juga sulit membukanya karena pakai lakban. Kemudian di bawah lakban ada plastik. Nanti ternyata di belakang beberapa plastik itu apa? Coba kita lihat. Plastik lagi, ya, terakhir plastik lagi. Kemudian ternyata yang mereka dapatkan adalah kepala ikan, mungkin ikan tongkol kali, padahal enak digoreng tuh. Dan saya ingat, salah satu ciri pengobatan alternatif yang keliru adalah misalkan telur dirajah-rajah, kemudian dipindahkan penyakit dari tubuh kemana? Ke telur. Ini adalah sihir. Ini adalah sihir.
kambing yang asalnya adem ayem, ya, kemudian dipindahkan penyakit ke kambing. Ini adalah sihir dan juga penganiayaan terhadap kambing. Mendingan disembelih kemudian dijadikan gulai kambing. Ya, ini adalah pengobatan secara sihir. Lihat, itu kepala ikan dan selalu seperti lihat, selalu ada ikatan-ikatannya, selalu ada tali-talinya. Ya, ada tali-talinya yang mengikat dan itulah yang disebut dengan buhul-buhul. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan percaya yang bisa memindahkan penyakit, telur yang asalnya bisa digoreng, bisa dimakan, bisa didadar, bisa di mata sapi, ini dipindahkan penyakit, kemudian ketika dipecah kelihatan darahnya, kelihatan kotorannya, itu sihir. Ya, itu sihir, tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa? Karena itu memakai raja-raja. Itu sihir. Meskipun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, itu manjur, meskipun yang diobati ternyata sembuh, bukan ukuran. Ya, nah lihat itu buhulnya. Ya, ini terdapat buhulnya. Lihat, harus dibuka Pak. Meskipun benangnya kecil harus dibuka. Dan tentunya ketika membuka, dan saya sudah mencobanya, dengan yakin kita baca surat Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, maka insya Allah akan terbuka. Setelah terbuka dimusnahkan, dibakar. Maka insya Allah akan hancur apa? Pengaruh sihir tersebut. Nah, ini yang saya ceritakan dukun yang tadi ditangkap, yang katanya kenapa kamu menangis? Karena saya punya jin, kok nggak beritahu saya? Saya ditangkap, ini orangnya. Ya, dan lihat pengorbanan, penyembahan diri dia kepada jin. Lihat dia memakai, dan ini Syekh Adil bin Tahir Al-Muqbil, ya, beliau mudah-mudahan termasuk orang yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat berani berhadapan dengan dukun seperti ini. Dan memang tidak perlu kita takut. Allah berfirman, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Para tukang sihir tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah menang. Apapun yang dia lakukan, lihat dia memukul-mukul dirinya sendiri dengan cambuk. Inilah pengorbanan diri dia kepada jin. Ya, memukul-mukul dirinya dengan cambuk. Itulah pengorbanan dirinya kepada jin. Nanti akan diperlihatkan bagaimana tata cara sujud dia kepada jin. Semua peribadatan dia kepada jin. Dan jin tidak lepas dari kemenyan. Kemudian dia memukul-mukulkan dengan juga buntut ataupun ekor dari kuda. Nah, ini adalah ekor dari kuda, dia pukul-pukulkan ke tubuhnya sebagai pengorbanan diri kepada jin. Ya, agak dipercepat. Kita ingin melihat dia sujud, kemudian terus, ya terus. Ya, perhatikan. Nah, ini adalah bekas menyembelih dia. Jadi Syekh bercerita bahwasanya ini kamar bau busuk. Kenapa? Karena dia menyembelih ayam di dalam situ sebagai penyembelihan kepada jin. Ya. Dan kamar ini bau sangat busuk. Lihat bekas-bekas darahnya. Kamar ini sangat busuk. Terakhir kita perlihatkan dia sujud kepada jin. Ya, sebentar. Nah, ini contoh sujud dia kepada jin.